Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Erlanda Alifa Arifiani dengan NIM 5551240154. Pada video kali ini saya akan melakukan eksplorasi ke beberapa situs sejarah di Banten Lama. Ada Keraton Surosoan, Keraton Kaibon, Banten Spellwich, dan Masjid Agung Banten. Selain itu, saya juga akan membahas salah satu makanan khas Banten, yaitu rabek. Melalui video ini, saya ingin mengenal lebih dekat sejarah Kesultanan Banten, memahami identitas budaya masyarakat, serta melihat bagaimana upaya pelestarian situs sejarah di masa sekarang. Saat ini, saya berada di Keraton Surosoan, salah satu pusat pemerintahan Kesultanan Banten pada masa lampau. Keraton Surosoan dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu Sultan pertama Kesultanan Banten. Keraton ini dahulu digunakan sebagai tempat tinggal sultan sekaligus pusat pemerintahan dan kegiatan politik kerajaan. Namun, kondisi Keraton Surosoan saat ini hanya tersisa reruntuhan. Hal ini terjadi karena keraton pernah dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1808 atas perintah Gubernur Jenderal Daendels. Penghancuran tersebut dilakukan karena adanya konflik politik dan perlawanan dari pihak Kesultanan Banten terhadap Belanda. Walaupun sebagian besar bangunannya sudah rusak, situs ini tetap memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena menjadi simbol kejayaan Kesultanan Banten pada masa lalu. Dari situs ini, kita dapat melihat bahwa Banten pernah menjadi kerajaan besar yang memiliki kekuatan politik, ekonomi, dan perdagangan yang maju. Tempat selanjutnya, saya berada di Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan tempat tinggal Ratu Aisyah, ibu dari Sultan Saifuddin. Nama Kaibon sendiri berasal dari kata keibuan. Keraton ini memiliki arsitektur yang indah dan unik. Namun, saat ini bangunannya juga hanya tersisa sebagai reruntuhan. Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda karena adanya penolakan dari pihak Kesultanan Banten terhadap campur tangan Belanda dalam pemerintahan. Walaupun sudah tidak utuh, kita masih dapat melihat sisa-sisa dinding dan gerbang yang menunjukkan kemegahan bangunan pada masa lalu. Keberadaan Keraton Kaibon menunjukkan bahwa Kesultanan Banten tidak hanya berkembang dalam bidang pemerintahan dan perdagangan, tetapi juga memiliki budaya dan arsitektur yang maju. Tempat selanjutnya yaitu Benteng Spellwich. Benteng Spellwich merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun sekitar abad ke-17. Benteng ini dibuat oleh VOC
sebagai pusat pertahanan dan pengawasan aktivitas perdagangan di Banten. Tujuan pembangunan benteng ini adalah untuk memperkuat kekuasaan Belanda sekaligus mengontrol wilayah Banten yang saat itu menjadi pusat perdagangan internasional. Benteng ini menjadi bukti bahwa Banten dahulu memiliki posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia, sehingga banyak bangsa asing datang ke wilayah ini. Saat ini, kondisi benteng Spellwich masih cukup terawat walaupun beberapa bagian sudah mengalami kerusakan akibat usia dan faktor lingkungan. Tempat selanjutnya yang saya kunjungi yaitu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten merupakan salah satu peninggalan penting Kesultanan Banten yang dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin sekitar abad ke-16. Masjid ini memiliki ciri khas arsitektur yang unik karena memadukan budaya Islam, Jawa, Tiongkok, dan Eropa. Salah satu bagian paling terkenal adalah menara masjid yang digunakan sebagai tempat pengawasan sekaligus tempat azan. Masjid Agung Banten bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat penyebaran agama Islam dan kegiatan masyarakat pada masa Kesultanan Banten. Hingga saat ini, Masjid Agung Banten masih aktif digunakan dan menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi masyarakat. Selain memiliki situs sejarah, Banten juga memiliki makanan khas yang menjadi bagian dari identitas budaya masyarakatnya. Salah satu makanan khas Banten adalah rabek. Rabek merupakan makanan berbahan dasar daging kambing dengan kuah berbumbu rempah yang sangat kuat dan memiliki cita rasa gurih serta manis. Makanan ini menjadi salah satu bukti bahwa budaya Banten dipengaruhi oleh berbagai budaya luar, terutama dari Timur Tengah yang masuk melalui jalur perdagangan dan penyebaran agama Islam. Berdasarkan kunjungan yang saya lakukan, saya melihat bahwa situs-situs sejarah di Banten Lama merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat Banten. Keberadaan keraton itu menunjukkan sistem pemerintahan Kesultanan Banten. Masjid Agung Banten itu menunjukkan kuatnya nilai keislaman. Sedangkan benteng Spellwich itu menjadi bukti adanya interaksi antara masyarakat Banten dengan bangsa asing. Seluruh peninggalan tersebut membentuk identitas Banten yang kaya akan sejarah, budaya, dan nilai-nilai keagamaan. Pelestarian situs sejarah merupakan tanggung jawab bersama. Jika situs-situs ini tidak dirawat dengan baik, maka generasi mendatang akan kehilangan bukti nyata perjalanan sejarah Banten. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan generasi muda untuk menjaga kebersihan, kelestarian, dan keberadaan situs-situs bersejarah ini. Pada masa Kesultanan Banten, kawasan Banten Lama menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam. Namun, saat ini fungsi kawasan tersebut telah berubah menjadi kawasan wisata sejarah dan religi. Perubahan ini menunjukkan bahwa masyarakat itu mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa melupakan warisan sejarah yang dimiliki. Melalui kunjungan ke berbagai tempat di Banten Lama ini, saya merasa mendapat pengalaman yang sangat berharga. Sebelumnya,
Saya hanya mengetahui sejarah Banten itu dari buku dan perkuliahan, tetapi dengan melihat langsung situs-situs sejarah tersebut, saya menjadi lebih memahami perjuangan dan kejayaan Kesultanan Banten. Pengalaman ini juga membuat saya lebih menghargai warisan budaya daerah. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten. Pada masa pemerintahan, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan dalam bidang perdagangan, ekonomi, dan hubungan internasional. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang berani mempertahankan kedaulatan Banten dari campur tangan VOC. Nilai keteladanan yang dapat kita ambil dari Sultan Ageng Tirtayasa adalah semangat perjuangan, kepemimpinan yang kuat, kerja keras, dan kecintaannya terhadap bangsa serta daerahnya.